Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, penduduk surga itu paling banyak nanti penyebabnya karena dua. Yaitu yang pertama karena takwa, yang kedua karena husnul khuluq, akhlak yang baik. Bahkan Islam ini diturunkan oleh Allah kepada umat tidak lain liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ini sisi kebahagiaan. Meskipun orang misalkan Islam, tapi kemudian sikapnya sekedem, begajulan. Sekedem. Apa itu? Gak paham saya juga dikatakan. Dia beriman nih, tapi akhlaknya naudzubillah. Misalkan naik motor, wah, daerah sepi, banyak perumahan, kalau dia jatuh gimana orang mengatakan? Ketawa. Syukurin, gitu kan? Syukurin, orang tuh lama syukurin karena apa? Dia punya kalimat baik, tapi akhlaknya tidak baik, sehingga tidak disenangi sama orang. Nah ini kalimat akhlak yang baik itu diperlukan. Kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Di pasar Madinah itu ada seorang Yahudi itu kebiasaannya setiap hari memaki-maki Rasulullah aja. Wah, Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir dan sebagainya. Di pasar Madinah, tapi orang itu buta gitu nggak lihat. Nah, tapi Rasulullah itu punya kebiasaan, dia suka ndulangin, bahasa Jawanya ndulangin, nyuapin sih. Dan nyuapnya itu tidak ada perasaan apa, nyuapin disuapin. Sampai Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar tahu Rasulullah suka nyuapin orang Yahudi itu. Ketika disuapin oleh Abu Bakar, seorang Yahudi mengatakan, siapa kamu? Kok kamu beda? Tidak seperti orang sebelumnya. Orang sebelumnya itu kalau nyuapin seolah-olah kalau masuk ke mulut langsung lenggender gitu masuk. Langsung masuk ke dalam mulut, tidak perlu kayak ayam itu masuk tembolok Pak. Enggak usah dikunyah gitu. Ini seolah-olah demikian. Tapi Abu Bakar yang sudah sangat hati-hati sama dengan melakukan Rasulullah, dianggapnya masih kasar. Abu Bakar akhirnya menangis. Wahai orang Yahudi, ketahuilah, orang yang memberi atau menyuapi kamu adalah Muhammad yang sudah meninggal. Apa yang terjadi orang Yahudi? Menangis ya bro, menangis. Kurang ajar sekali saya ya. Kenapa saya tuh kok mencaci maki? Coba, bisa bayangkan. Di sini misalkan ada siapa? Masang Rafiq dari Hannover. Misalkan ada orang yang suka Rafiq suka marah-marah. Ketemu aja sudah masuk gitu. Kalau bisa kita jelek-jelekan marah-marah kan gitu kan? Atau kalau misalnya ngomongnya kita pukul walaupun polisi datang urusan belakangan. Kan Beleidigung kalau di sini kan hukum Jerman Beleidigung dapat 1.500 kita. Ambil saksi, oh dia ngomong kasar-kasar, Beleidigung. Lapor polisi tanda tangan, tapi bayar, supervise. 1.500 itu. Nah ini kalau kita terjadi bagaimana? Kita tidak kuat. Tapi Rasulullah SAW demikian mencontohkannya kepada kita. Nah kita nggak usah terlalu besar. Mulai dengan akhlak-akhlak yang ringan-ringan. Maka dengan duduk, kemudian dengan tangan kanan baca basmalah. Akhlak-akhlak itu dimasukkan di dalam dada kita. Minum pun demikian. Maka tidak dengan tawaf. Secara pencernaan juga tidak baik. Begitupun minum sebenarnya maksudnya bukan masuk minumnya, keluar isinya. Ini kalau kita gunakan akhlak Rasulullah
Subhanallah. Indah sekali. Ke minimal ke toilet kita pakai kaki kiri. Kalau kita pakai sendal, sunahnya pakai kaki kanan. Itu ringan-ringan kita pelajari doanya seperti apa. Nah sekarang gini, kalau sendalnya ada di toilet. Pakai di kasur di belakang gini. Saya minta pendapatnya, misalkan sendalnya ada di toilet. Kita mau masuk, pakai sunah kaki kiri. Pakai sandal sunah kaki kanan. Bagaimana kan? Keluarin sandalnya, cerdas. Keluarin sandalnya ke dalam. Sekarang ini kalau sandalnya sudah katakan memang khusus di situ. Beli sandal, sandal sudah. Masuk dulu pakai gigi. Masuk dulu pakai gigi. Baru pakai sandal. Jadi gini, Rasul sahabat Anas bin Malik pernah coba. Bagaimana Rasulullah ada sandal ditaruh, Rasulullah melakukan seperti apa? Indah sekali. Tetap masuknya pakai kaki kiri, diinjak. Kemudian masuknya pakai kaki kanan, baru kiri belakang. Subhanallah. Indahnya semua masalah. Hal saja tidak sulit. Bagaimana menjaga perasaan orang? Ya kita tidak boleh. Misalkan orang bertiga gitu, yang satu ngetawain yang lain, nggak boleh. Yang satu dianggap diemin aja diajak, nggak ada diajak bicara, nggak boleh itu. Yang ketiganya harus diajak bicara. Kalau enggak kan dia bengong. Apalagi ngomongnya bahasa pelan, mungkin curiga aja deh. Giliran ngomong sama dia, ngomongnya bahasa Indonesia, giliran ngomong ini, wah ini bahasa Sunda gitu. Itu nggak boleh. Bahkan ketika kita menggunakan isyarat menyakiti saudara kita tidak boleh. Hibah itu tidak boleh. Ini bukan perempuan di sini, di Indonesia. Ngomongin orang bukan di sini, nggak ada. Itu hibah itu adalah bagian daripada akhlak Islami yang harus kita tinggalkan. Coba kalau kita menjaga perasaan saudara kita, kemudian kita berakhlak yang baik, menjaga kemuliaan dia, tidak mau. Bagaimana kita? Orang akan menjadi senang. Dan itulah yang menjadikan dakwah Rasulullah diterima di Mekah. Karena Rasulullah sudah mendapat gelar dulu, namanya apa? Amin. Akhlak dulu. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang masuk Islam karena akhlak Rasulullah. Bukan karena apa? Karena akhlak Rasulullah. Nah inilah yang kedua tentang akhlak yang baik. Jadi kalau kita mau bahagia, kita punya akhlak yang baik. Orang sebahagia-bahagianya, kemudian misalkan baru tenar sedikit sudah ditanya di Facebook, apa kabar? Wah jawab. Gue gak kenal lu. Bahkan artis-artis saja ya yang tenar kemudian sombong sedikit, lama-lama akan jatuh. Ini salah satu syarat yang kedua, yaitu kalimat wajib. Kemudian yang ketiga, di sini juga ada wajib. Ada juga wajib. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Muncul lagi kata wajib. Yaitu barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan pada dia, kehidupan yang baik. Jadi apa? Amal soleh, yaitu ibadahnya yang baik. Ibadah yang baik. Sholat, usahakan tepat pada puasa. Ada orang Islamnya baik, kalimat la ilaha illallah, akhlaknya baik, tidak sholat, gimana? Gimana? Percuma, rumahnya buruk. Kalau istilahnya kayu.